Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ijen di rumah, apa kabar hari ini nih? Gimana puasanya? Masih lanjutkan sampai hari ini? Gak mutus kan? Masih semangat kan? Harus semangat dong. Seperti Laila yang selalu semangat menemani Sobat Ijen di rumah untuk menunggu waktu berbuka puasa. Di episode kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari salah seorang narasumber kita di Oase Ramadan. Daripada gibah, mending cari berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah wa riyadatan lin nufusil mutmainnah wa lijamihatin nufusi ainnah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalul jihadi ay yujahid rajul nafsuhu wa hawahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Oase Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita, terutama dengan panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa mendapatkan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini diberikan pahala yang berlipat ganda subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Oase Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka sesungguhnya perjuangan yang terberat yang kita hadapi adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Mereka yang mampu memerangi, mengendalikan hawa nafsunya adalah orang-orang yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita untuk bisa mendapatkan Ramadan dalam rangka kita mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, asyadul jihad jihadul hawa wa ma aqrabul mar'u illa tuqa. Jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu, dan seseorang tidak akan mulia kecuali karena ketakwaannya. Ma'asyar muslimin dan muslimat, pemirsa Oase Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perjuangan melawan hawa nafsu, perjuangan yang terberat bagi manusia. Setidaknya ada dua alasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Perjuangan melawan hawa nafsu menjadi perjuangan yang terberat bagi manusia disebabkan dua hal. Yang pertama adalah perjuangan melawan hawa nafsu adalah perjuangan yang musuhnya, yang datangnya dari diri kita sendiri. Aduun min dakhil. Hawa nafsu dikatakan sebagai musuh kita karena musuh itu datangnya dari diri kita sendiri. Beda kalau seandainya musuh itu dari luar. Kita akan bisa melihat bagaimana kekuatannya, bagaimana bentuknya, kita bisa mengantisipasi musuh tersebut. Tetapi ketika musuh itu datangnya dari diri kita, ini akan menjadi problem yang terberat bagi manusia, bagaimana dia mampu untuk mengendalikannya atau mengalahkannya. Oleh karena itulah, kata Al-Ghazali, musuh yang terberat bagi manusia adalah musuh, yaitu memerangi hawa nafsu, karena dia terdapat dalam diri manusia. Yang kedua, kata Al-Ghazali, perjuangan melawan nafsu sebagai musuh yang terbesar karena dia aduun mahbubun, merupakan musuh yang kita cintai. Setiap kita punya keinginan untuk menjadi orang yang kaya, keinginan memiliki, keinginan untuk merampas,
keinginan untuk menjatuhkan, keinginan menguasai. Semua keinginan itu adalah bentuk dari sesuatu yang kita cintai. Nah, karenanya jika kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, kita akan jatuh ke dalam jurang kenistaan. Dan orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ithnatani, tulul amali wattiba'ul hawa. Ala wa inna tulul amali yunsil akhirah, wattiba'ul hawa yasuddu 'anil haq." Kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, yang paling aku khawatirkan menimpa atas kalian adalah dua perkara. Yang pertama adalah memperturutkan hawa nafsu dan panjang angan-angan. Ketahuilah, sesungguhnya memperturutkan hawa nafsu itu bisa membuat kamu celaka, membuat kamu terhalang dari kebenaran. Sedangkan panjang angan-angan membuat kamu lupa akan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa puasa Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tugas kita? Bagaimana agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita? Dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 3 cara agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Yang pertama adalah man'us syahwat, mencegah keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Yang kedua adalah hamlu athqalil ibadati 'alaiha, bebani keinginan hawa nafsu itu dengan bentuk-bentuk ibadah yang memberatkan hawa nafsu itu. Di antaranya mungkin kita berbanyak dengan membanyak amal ibadah sunnah. Saat di bulan suci Ramadan kita perbanyak qiyamul lail, salat witir, salat tarawih, salat hajat, dan semua bentuk ibadah yang lainnya agar hawa nafsu itu terkendali, bisa kita kalahkan. Jangan sampai dia menguasai jiwa kita, diri kita. Dan yang ketiga yang terpenting agar kita mampu mengendalikan nafsu, jangan lupa al-isti'anah billahi azza wa jalla wa tadarru ilaihi. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan kepada kita, agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Agar Allah berikan karunia kepada kita, kita memiliki nafsu yang tenang, nafsu yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang ridha atas segala janji dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita dalam sebuah sabdanya, beliau mengajarkan doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku minta kepadamu nafsu yang tenang, nafsu mutmainnah, yang dengan nafsu itu kami beriman, berjumpa denganmu ya Allah, dan kami ridha dengan segala ketentuanmu, keputusanmu ya Allah, dan kami puas dengan segala pemberianmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa puasa Ramadan rahimakumullah. Itulah 3 cara yang diajarkan Imam Al-Ghazali agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, dan Allah angkat derajat kita ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Allah janjikan kepada kita, kita masuk ke dalam surganya sebagaimana firman-Nya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, kedudukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan mengendalikan dirinya, memperturutkan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya.
Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga tausiah yang telah disampaikan dapat memberikan bekal kepada kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bisa menambahkan pahala kita di bulan Ramadan ini. Sobat Izin di rumah, terus saksikan Oase Ramadan yang tayang setiap hari selama bulan Ramadan menjelang berbuka puasa. Pokoknya pantengin terus ya channel YouTube dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan daripada hibah, mending cari berkah.